Bagaimana cara melupakan mantan? Tapi sebelumnya saya mau sharing dulu mengenai pengalaman saya, karmic relationship, dan apa bedanya dengan soulmate dan twin flame ya. Ini VT bisa dipercepat sampai dengan kali 2, bisa diperlambat sampai 0,5 kali ya, dan bisa di pause, dan semoga saya bisa generate teks. Gini ya, karmic relationship yang pernah saya alami selama 6 tahun. Karmic relationship itu tuh apa yang sudah terjadi di kehidupan masa lampau kita dipertemukan kepada orang itu harusnya untuk jangka waktu yang pendek, tapi waktu itu relatif ya. Yang saya alami 6 tahun. Saya banyak datang ke, saya punya, waktu dulu di Jatinangor ya, saya juga punya kosan sendiri, dia punya kosan sendiri. Sama-sama lama lah, 6 sampai 7 tahun, dia 6 tahun, saya 7 tahun, karena alasan masing-masing. Dan saya ke dia itu hampir setiap hari ya, nginep di kosan dia ya. Jangan diikutin, nggak sehat ya. Itu masa lalu. Dan saya sering menyatakan ke dia, tapi dia selalu menolak. Kasihan ya saya. Tapi mantan-mantan saya selalu saya yang mutusin, dia doang tuh yang nggak mau ya. Dan dia sebenarnya ada perasaan juga sama saya, kalau nggak mungkin dia ngasih kesempatan saya seperti itu ya. Tapi dia selalu jujur, ya udah kalau mau datang, tapi gue mau pergi loh nanti sama itu. Bahkan saya yang bukain pintu pagar kosan ya, dan yang ngunciin lagi. Kuncinya biar saya yang pegang, biar nanti dia pulang saya yang bukain lagi, biar dia nggak kecapean. Segitunya saya ya. Marah-marah saya juga pernah ya. Kalau udah marah-marah saya parah banget jujur, kalau udah cemburu banget. Padahal dari awal udah tahu kalau dia udah tidak akan menerima saya ya kan. Itu kalau saya searching, saya pelajari, itu namanya karmic. Dia mendapatkan suatu hal yang buruk dari saya juga mendapatkan suatu hal yang buruk dari dia, yaitu seperti pengharapan palsu. Mungkin dia cuma memandang saya sebagai fans dia, yang dia kasih kesempatan terus, atau memang dia ada perasaan. Tapi akhirnya bisa selesai itu setelah kami menginjak perkantoran ya, udah lulus kuliah, masing-masing udah lulus kuliah. Biasanya kan saya ngajak dia jalan, walaupun dia nggak pernah minta, tapi saya ngajak jalan dia. Dugem, jangan diikutin ya, dugem tuh jelek. Karaoke, makan, nonton. Gantian waktu itu entah kenapa udah menghilang lah ya, udah menghilang setelah lulus. Tahu-tahu dia datang lagi kontak saya, ngajak jalan, tapi dia bilang ini yang terakhir. Mungkin dia spiritualis juga sih kalau nggak salah ya, karena tapi dia bukan pembaca tarot, dia bukan apa-apa, bukan hal yang religius atau spiritualis. Dia anak IPA lah, anak kimia ya. Dia bilang ini terakhir kali ya, dia terima kasih untuk semua kebaikan kamu, dia bilang begitu. dia ngajakin dia ngajakin jalan, nonton, karaoke, makan. Abis itu udah gak ketemu lagi sama sekali. Dan pembicaraan terakhirnya itu bagus banget. Sama-sama terima kasih, katanya begitu. Nah, kalau yang saya pelajari karmic relation itu fase masa lalu kehidupan kita ya, yang bisa kita ketemu dengan orang itu bisa menyebabkan suatu permasalahan, tapi itu untuk membayar apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Bagi saya selalu bilang saya percaya karma, tapi di beberapa aspek seperti sebab akibat. Tapi saya tidak percaya reinkarnasi, karena karma jelas ada reinkarnasinya. Oke. Kalau bagi saya past life, kehidupan masa lalu itu apa yang sudah saya jalani sebelum saya ketemu dia di kehidupan yang ini. Dosa-dosa saya, orang yang saya sakiti, termasuk dia juga. Karena dia juga menyakiti saya menyakiti dia, saling menyakiti. Tapi endingnya bagus. Itu karmic relationship, hubungan karmik yang saling menyakiti, tapi tujuannya untuk mendapatkan titik temu yang baik. Ya, untuk bisa saling memperbaiki, untuk bisa menebus dosa di dunia lah istilahnya ya. Kalau soulmate itu bisa teman biasa, bisa saudara, teman orang tua, tujuannya baik ya. Kalau twin flame itu lebih toksik lagi, hati-hati ya. Twin flame tuh kayak satu jiwa yang terbelah dua, yang saya agak kurang percaya, tapi banyak yang mengakui twin flame, tapi ujung-ujungnya cerai juga. Bisa kamu baca dimanapun, sosial media ya. Mereka saling mencintai tapi selalu berantakan. Nih ada lagu Samson, Kenangan Terindah. Saya nyanyi sedikit ya, nanti saya tulis liriknya. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Walau takkan mudah bagiku meninggalkan jalan hidupmu. Ya seperti itulah, nanti saya tulis teksnya. Ini juga termasuk salah satu yang kolektif ya. Samson itu band, lagu Kenangan Terindah mengenai mantan tahun 2005. Itu kan dia yang membuat. Kalau kamu lihat video klipnya ada di semua sosial media. Dia putus dengan tuh cewek, ketemu di suatu kafe, dan mereka saling mengingat lagi dan saling menyatakan lagi, tapi tetap tuh cewek sama cowok lain ya. Jadi mereka putusnya baik-baik. Ya kamu nggak bisa dong ngomong ke Samson ya, aku nggak begitu tuh ya kan. Itu kok
kolektif ya. Kayak aku bikin konten ya, relatif dan kolektif ya. Bukan berarti saya bacakan untuk kalian semua, saya tahu nama kalian saja, tidak ya. Seperti itu. Oke. Oke, ini bagaimana cara melupakan mantan. Oke. Di luar kartu sih saya selalu bilang ya, cara melupakan mantan ya kamu cari kesibukan, banyak pergi ke tempat yang baik untuk bisa ketemu orang yang baik ya. Dan setiap ingat dia, selain ingat kebaikannya, ingat juga gimana dia menyakiti kamu. Kalau dari kisah lagu Samson sih, dia ya dijadikan kenangan terindah aja ya. Cara melupakannya dijadikan kenangan terindah, cukup sampai di situ, karena dia akhirnya membiarkan mantannya pergi dengan lelaki lain ya. Seperti itu. Oke, 3 kartu aja deh ya. Bagaimana cara melupakan mantan? 3 pedang, Judgment, dan 9 pentakel. Tegak semua ya. 3 pedang itu rasa sakit hati, kecewa kamu di masa lalu ya, harus kamu bangkitkan. Judgment, kebangkitan ke arah yang baik, feel for the betterment. Mau gak mau kamu harus ada optimisnya untuk kedepannya kamu bisa melangkah maju ke arah yang lebih baik. Keputusan yang kamu buat kalau kamu bisa lepas dari masa lalu kamu, dan kamu mencintai seperti kamu belum pernah terluka sebelumnya, kalau kamu masih ingin mencintai ya. Dan kedepannya amin, walau alam ya. 9 pentakel, kartu kemandirian, self-reliance. Walaupun kamu udah punya pasangan lain ya, tapi kamu tetap mengandalkan diri kamu sendiri karena kamu sudah belajar dari pengalaman, tidak terlalu bergantung pada pasangan, jadi jatuhnya nggak bergantung terus seperti itu. Ini buat cewek dan cowok juga ya. Terima kasih, selamat malam.